Hai, salam kemakmuran. Saya Vita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Apakah kamu tahu kalau kamu sering berpikir negatif, berarti kesehatan mental kamu kurang baik dan vibrasi yang kamu pancarkan juga rendah atau low vibes? Podcast saya kali ini akan membahas mengenai kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, psikis, dan emosional seseorang. Ini mencakup bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Mengapa kesehatan mental perlu dijaga? Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita mengabaikan kesehatan mental, nantinya kita akan kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Tapi bagaimana kita tahu kesehatan mental kita baik atau kurang baik? Kesehatan mental yang baik ditandai dengan kemampuan untuk merasa baik tentang dirinya sendiri, mampu bekerja secara produktif, mampu berkontribusi pada orang-orang di sekelilingnya, serta memiliki kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang baik. Sebaliknya, jika kesehatan mental tidak terjaga, seseorang dapat mengalami berbagai masalah seperti gangguan mental berupa stres, depresi, kecemasan, bipolar disorder, masalah di fisik misalnya masalah tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, masalah dalam hubungan, sulit membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Kesehatan mental yang kurang baik akan membuat seseorang sulit berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan hidupnya. Manfaat dari terus menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan mental. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Dengan kesehatan mental yang baik, kita akan merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih puas dengan hidup. Kedua, mencegah masalah kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan akibat masalah kesehatan mental dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga penyakit jantung. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik cenderung lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih produktif dalam bekerja atau belajar. Keempat, membangun hubungan yang lebih baik. Kesehatan mental yang baik memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental, antara lain 1. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. 2. Makan makanan sehat. Makanan bergizi dapat membantu meningkatkan suasana hati dan energi. Ketiga, berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa senang. 4. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukan hal-hal yang Anda sukai, seperti membaca, mendengarkan musik, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang Anda sayangi. Kelima, mengelola stres. Cari cara untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, atau berbicara dengan teman atau keluarga. 6. Mencari bantuan profesional. Jika Anda merasa kesulitan mengatasi masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau psikiater. Penting untuk diingat bahwa menjaga kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menjaga kesehatan mentalnya. Yang terpenting adalah menemukan apa yang paling cocok untuk Anda dan konsisten melakukannya. Salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki kesehatan mental adalah melalui teknik meditasi. Ya, berlatih meditasi dapat meningkatkan kualitas otak kita dan pikiran-pikiran kita, sehingga kesehatan mental kita akan membaik.
Mari kita bahas mengenai meditasi menurut Dr. Joe Dispenza, seorang neuroscientist dan penulis terkenal yang telah melakukan banyak penelitian tentang hubungan antara pikiran, otak, dan tubuh fisik. Dalam jurnalnya, ia menekankan pentingnya mengubah pola pikir untuk mengubah kehidupan. Menurutnya, dengan melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal positif dan membayangkan masa depan yang kita inginkan, kita dapat mengubah struktur dan fungsi otak kita, sehingga menarik pengalaman yang lebih baik ke dalam hidup kita. Dr. Joe Dispenza tidak hanya melihat meditasi sebagai cara untuk relaksasi, tetapi sebagai alat yang sangat kuat untuk mengubah otak dan tubuh kita pada tingkat yang paling mendasar. Beliau menekankan bahwa meditasi adalah bentuk pelatihan otak yang memungkinkan kita untuk mengubah pola pikir. Meditasi membantu kita untuk mengidentifikasi dan melepaskan pola pikir yang negatif dan membatasi, dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Fungsi yang kedua, mengontrol pikiran. Melalui meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran kita tanpa terbawa olehnya. Ini memungkinkan kita untuk memilih pikiran yang ingin kita pertahankan dan melepaskan pikiran yang tidak bermanfaat. Fungsi yang ketiga, membentuk kembali koneksi syaraf. Saat kita bermeditasi secara teratur, kita menciptakan koneksi syaraf baru dan memperkuat koneksi yang sudah ada, sehingga mengubah struktur dan fungsi otak kita. Fungsi yang keempat, mengakses keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Meditasi memungkinkan kita untuk mengakses keadaan kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita dapat mengalami perasaan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri dan alam semesta. Bagaimana meditasi meningkatkan kesehatan mental? Karena meditasi mampu mengurangi stres dan kecemasan. Meditasi membantu kita untuk mengatur respons stres tubuh dan mengurangi produksi hormon stres kortisol. Meditasi dapat meningkatkan mood, yaitu meningkatkan produksi endorfin atau hormon yang memberikan perasaan senang dan bahagia. Meditasi meningkatkan fokus dan konsentrasi. Meditasi melatih otak kita untuk fokus pada satu hal pada satu waktu, sehingga meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Meditasi meningkatkan kesadaran diri, membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri, pikiran, dan emosi kita. Meditasi meningkatkan empati. Meditasi dapat meningkatkan kemampuan kita untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Teknik meditasi yang disarankan oleh Dr. Joe Dispenza. Beliau seringkali menekankan pentingnya meditasi terfokus, di mana kita memfokuskan perhatian kita pada satu titik atau objek. Beliau juga menyarankan untuk menggabungkan meditasi dengan visualisasi, di mana kita membayangkan diri kita dalam keadaan yang ingin kita capai. Konsistensi dalam bermeditasi adalah kuncinya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari meditasi, lakukanlah secara teratur. Bahkan walaupun hanya beberapa menit setiap hari, itu sudah sangat membantu diri Anda. Jika Anda baru memulai meditasi, pertimbangkan untuk mengikuti kelas meditasi atau menggunakan aplikasi meditasi yang dipandu. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Teruslah berlatih, bersabar, dan nikmati prosesnya. Ada usaha, ada hasil. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri kamu atau value kamu, ingin melatih kesadaran diri, atau juga meditasi, dapat mengikuti layanan kelas-kelas WhatsApp saya. Ayo kita ketik kemakmuran memanjakan kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!